Mama jangan nangis gitu. Mama ngomong langsung sama orang aja ya. Mama aku mau ngomong. Enggak apa-apa, kamu jelasin aja. Enggak, kamu jelasin. Iya, Ma, pokoknya nanti aku pulang agak sorean Mas, gitu. Mas turun aja deh di sini. Apa? Turun aja di sini. Oh iya, Ma, nanti bilangin sama Papa ya. Iya, siapin aja boneka santetnya. Iya, dia tuh orang kaya banget loh. Itu kaos kakinya aja dari kaos kutang Mike Tyson. Beneran, dia kalau pakai sarung HP itu pakai sarung tinju. Beneran, Ma, ini mah orang kaya banget. Aku nggak suka Masnya jadi supir. Terus lu jadi apa? Jadi mamaku. Jangan pergi dari cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Selamat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Udah lama banget ya kita nggak bikin prank taksi online solawat. Dikarenakan aku kan kemarin habis kecelakaan dan tangan kiri aku ini belum bisa untuk nyetir sendiri, teman-teman. Jadi kemana-mana harus dianterin. Alhasil aku selalu bikin kontennya Sultan Juki ya. Dan karena udah banyak banget yang minta aku untuk bikin prank taksi online solawat lagi, jadi aku hari ini memaksakan diri untuk bikin prank taksi online solawat. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe di tombol subscribe di bawah dan aktifkan tanda loncengnya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan follow Instagram aku di @aldi_ar supaya kita bisa bersilaturahim dan saling kenal lebih jauh, teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ingin menyampaikan satu kisah dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau adalah salah satu sahabat Rasul yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kemuliaan dari sahabat Uwais Al-Qarni adalah beliau sangat berbakti kepada ibunya, teman-teman. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, kita tahu bahwa ada yang namanya sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berguru kepada Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan iman. Ada juga yang namanya tabi'in. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Jadi orang yang bertemu dengan para sahabat, berguru dengan para sahabat dan wafat dalam keadaan iman. Dan ada yang namanya muhadramin. Muhadramin ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Uwais gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengurus ibunya. Lalu pertanyaan kita, rugikah Uwais Al-Qarni mengurus ibunya hingga tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Wallahi, beliau tidak rugi sama sekali, teman-teman. Karena Nabi Muhammad SAW di tempat yang jauh dari Uwais menyebut-nyebut nama Uwais kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, Uwais Al-Qarni majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Beliau itu gak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit, teman-teman. Dan sekian banyaknya pujian-pujian Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat kepada Uwais Al-Qarni. Karena pengabdiannya kepada ibunya hingga wafat Nabi SAW, beliau tidak bisa bertemu Nabi SAW. Dan dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni memiliki hak syafaat dan mensyafaati orang lain sebanyak Qabilah, Rabi'ah dan Mudar. Di Arab itu ada Qabilah. Kalau kita di sini sebutnya negara-negara, teman-teman. Jadi dalam satu Qabilah itu mungkin mewakili satu negara. Dan sahabat Uwais itu memiliki hak syafaat sebanyak Qabilah, Rabi'ah dan Mudar. Dan Nabi dari kalangan Mudar. Demikian kisah yang singkat ini, semoga bisa diambil manfaat agar kita semua bisa lebih perhatian kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, teman-teman. Karena tidak ada keramat yang melebihi keramat dari kedua orang tua kita. Untuk itu buat teman-teman yang kedua orang tuanya masih hidup, yuk kita muliakan, jangan sampai kita nyesel, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang kedua orang tuanya sudah wafat, maka rajin-rajinlah banyak mendoakan kedua orang tua dan bersedekah atas nama orang tua kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Yuk kita langsung ke video pranknya. Cekicus. Ya, seperti biasanya teman-teman, aku mulai mencari target yang sesuai keinginan kalian. Yang pasti yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrol, yang banyak warisannya. Sebetulnya suara aku ini lagi kurang fit ya, karena beberapa hari ini aku full ngisi jadwal off air di beberapa pengajian. Mungkin teman-teman yang ngelihat Instagram aku pasti udah tahu jadwal kegiatan aku di sana. Itu juga sebab kenapa aku agak jarang bikin video, karena memang kesibukannya nggak cuma di YouTube aja, tapi juga di majelis-majelis gitu, teman-teman. Nah, itulah metode-metode aku bagaimana menempatkan dakwah sesuai pada tempatnya, teman-teman. Kalau dakwahnya di majelis, maka aku menempatkan akhlak sesuai dengan akhlaknya majelis. Tapi kalau di sosial media seperti YouTube ini, aku juga harus tahu apa yang diinginkan para penonton
nonton. Kenapa aku banyak guyonan dan banyak hiburan? Aku tuh pengen kalian itu betah dengan konten positif, dengan konten sholawat, dengan mendengarkan sholawat. Sehingga kalau kalian sudah betah dengan konten positif, kalian tidak akan mencari lagi kebetahan lain pada konten maksiat. Oke teman-teman, tadi udah dapet penumpang dan kita udah nyampe di titik jemputnya. Mudah-mudahan sih orangnya cantik ya. Ini aku sambil nungguin, mudah-mudahan dia sebentar lagi datang. A few moments later. Nah ini kayaknya orangnya nih guys. Oke, cantik, dia pakai seragam guys. Kita panggil dulu ya. Mbak Indah. Iya. Iya, silakan Mbak. Mas, kok ini tanggalnya kayak gini sih, susah? Gak bisa naik ya? Nggak bisa. Ya, yaudah ditutup aja deh. Itu soalnya Mbak dulu ke depannya nggak apa ya? Yaudah. Boleh. Silakan Mbak. Bisa nggak? Buka. Oke. Masuk aja. Itu soalnya kemarin ada apa? Penumpang aku. Aku nganterin penumpang aku kesurupan gitu. Dia loncat-loncat di situ. Iya. Iya, kayaknya juga setannya belum keluar dari mobil ini. Terus aku juga. Mbak, sebelum berangkat kita pasang seatbelt itu supaya perjalanannya selamat gitu Mbak ya. Aduh. Oke. Oh ya, di stasiun aku ini biasanya juga ada hal yang beda gitu. Aku biasanya mimpin doa buat para penumpang aku. Jadi Mbak nanti ikutin aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan jangan kita selamat ya Mbak. Gak ada apa gangguan dari orang ketiga. Bismillah. Mbaknya ini mau kemana nih? Aku mau pulang kerja, Mas. Oh, pulang kerja, pantesan pakai seragam. Emang kerja di mana Mbak? Aku kerja di PT Garmen. PT Garmen tuh apa? Bikin apa? Bikin kemeja-kemeja gitu. Kemeja cowok cewek gitu ya? Iya, Sama aja. Itu kalau di sana selain bikin kemeja, bikin apa? Ya, bisa juga. Bisa bikin baju lah. Bisa. Kalau bikin gaun pernikahan kita bisa nggak? Gaun pernikahan kita bisa nggak? Coba tanya hatimu sekali. Bisa dong. Oh bisa. Bisa ya. Mbaknya ini asli Kerawang atau mana? Iya, aku asli Kerawang dan semua keluarga juga ada di sini sih. Oh, keluarga semua di sini. Kalau calonnya orang mana? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Kok belum ada sih? Terus aku dianggap apa? Ku tahu ku tak pernah bisa. Bete ya. Kamu masih hubungan sama dia? Kamu selingkuh ya? Banyak yang lihat loh kamu jalan sama dia. Kamu pikir aku nggak tahu? Ngaku aja kali. Mau sampai kapan sih kita kayak gini loh? Kasihan loh mama aku. Kamu nggak kasihan sama mama aku? Kamu selingkuh kayak gini. Ngaku aja. Mama aku tuh udah anggap kamu kayak anak sendiri loh. Iya. Lihat tepung bedak kamu dibeliin. Lip sync bibir kamu. Iya, lip sync bibir kamu. Dibeliin semua sama mama. Terus pas udah cantik gini kamu ngianatin aku. Kamu tega sama mama.
Nggak habis pikir lah aku kayak gini. Kalau gini caranya, aku nyerah deh. Kita putus aja. Kok kamu ketawa gitu sih? Aku serius loh. Kok ketawa-ketawa gitu deh? Jadi kamu seneng bisa nyakitin aku gitu? Jadi ketawa-ketawa gitu? Kamu kayak ngejek hubungan ini loh. Padahal aku udah serius banget. Gak nyangka aja sih aku. Pokoknya kita udahan aja ya. Ya. Tapi utang kamu bayar. Tuh, lupa kan? Lupa kan? Pas minjem mohon-mohon, pas ditagih susah. Kebiasaan manusia kayak gitu. Ya. Oke. Ya balikin uang aku yang 500 juta. Iya. Aku tuh ngasih uang itu buat kamu beli mas kawin kita. Iya, kok kamu malah beliin rengginang second? Kok ketawa sih? Sombong amat. Yaudah, aku mau telepon mama aku. Aku mau bilang sama mama kelakuan kamu kayak gimana. Garing. Halo, assalamualaikum ma. Iya, ini aku, anak kesayangan mama nih. Oh ya, mama lagi di mana? Salon. Ngapain? Kuningin gigi. Ya biar apa, gigi dikuning-kuningin ma, ada juga diputihin. Gigi kok dikuning-kuningin. Mah, ini aku mau bilang sama mama nih, ada kabar buruk nih. Kemungkinan aku nggak jadi nikah tahun ini deh. Iya, calon istri aku selingkuh. Padahal mama kan udah baik banget ya sama dia. Udah nganggap kayak anak sendiri juga kan. Tiap bulan mama beliin dia baju. Tahu sendiri kan baju dia, kain kafan meteran. Iya, tapi aku juga nggak bisa maksain diri juga lah. Aduh. Mama jangan nangis gitu. Mama ngomong langsung sama orang aja ya. Mama aku mau ngomong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu jelasin aja. Enggak, kamu jelasin. Oh no. Dia nggak mau ngomong sama mama. Takut kayaknya. Iya, takut tuh lihatnya mukanya pucat kayak nasi basi gitu. Udah mama, pokoknya jangan nangis. Nanti pulang dari sini aku temenin mama main TikTok ya. Iya, udah nggak usah nangis. Iya, udah tenang aja. Iya ma, pokoknya nanti aku pulang agak sorean Mas, gitu. Mas turun aja deh di sini. Apa? Turun aja di sini. Oh jadi gitu. Oh no. Udah nyakitin sekarang mau ninggalin. Udah tenang aja. Pokoknya mulai detik ini aku nggak akan hubungin kamu lagi ke depan. Iya. Iya mah. Oh iya mah, nanti bilangin sama papa ya. Iya, siapin aja boneka santetnya. Iya enggak lah, masa buat nyantet, buat dibuang lah. Nggak boleh mah nyantet apaan sih, dosa, musyrik loh. Nggak boleh kayak gitu. Oh iya mah, nanti malam aku minta tolong mama masak yang enak-enak ya. Soalnya aku mau ada tamu. Ya nanti masakin itu aja, tumis onta saus tiram. Iya, sama apa? Jengkol topping keju boleh. Nanti minumnya jus kuaci dingin ya, Pak? Iya, soalnya aku mau kedatangan tamu istimewa, Ma. Ini dari Timur Tengah soalnya. Namanya Sultan Juki, teman aku. Iya, Ma, dia tuh orang kaya banget loh. Itu kaos kakinya aja dari kaos kutang Mike Tyson. Beneran, dia kalau pakai sarung HP itu pakai sarung tinju. Beneran, Ma, ini mah orang kaya banget. Itu kalau dia bertamu, dia ngetok pintu pakai emas batangan. Gak main-main, makanya kita harus menservis dia, Ma.
Iya, mah teman aku ini baik banget. Udah kaya terus dia baik. Ini mama misalkan mama lagi ngobrol sama dia nih. Mama senyum sekali aja, sedikit aja, itu digaji 100 juta sama dia. Beneran. Apalagi kalau mama nanti ketawa gitu, ketawa terbahak-bahak gitu, itu bisa dikasih ontak perawan semok mah. Udah main-main aku. Udah mah. Aku udah dulu nelfonnya ya. Iya, soalnya aku masih di jalan. Iya, nanti kalau misalkan aku udah sampai, aku kabarin pakai toa kelurahan. Iya. Yaudah, pokoknya mama sehat-sehat, baik-baik. Iya, jangan gibah mulu. Gosip mulu kayak ibu-ibu komplek. Yaudah, salam buat papa ya, Maya. Assalamualaikum. Udah. Lama ya aku telepon. Udah kangen sama aku. Iya, ngomong aja kalau kangen. Aku mau nyanyi nih daripada bete. Jalannya juga jelek banget. Buat menghibur perasaan aku yang lagi habis diselingkuhin. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Ya, kamu nyanyi sama aku ya. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan hati ini. Aduh, ini musiknya fals nih. Musiknya nggak bagus ini. Ketikan gitarnya fals gitu. Oh no. Nggak pas kan tadi sama vokal aku. Aduh. Kata teman-teman aku sih, kan muka aku kan face-nya kayak orang Arab gitu kan. Hidung aku kan mancung gini, kelihatan. Ya. Jadi kata teman-teman aku tuh, aku lebih pasnya tuh nyanyi lagu Arab. Aku nyanyi lagu Arab aja. Rabbi khalaq Taha min nur fihi tiram fihi tiram nadaw bil ya mukhtar
kayak gitulah aku kalau ini lagu Arab tuh. Kak, suaranya bagus banget. Bener. Masya Allah. Banget tadi. Aduh. Aku baru kali ini loh dapet supir taksi yang suaranya bagus banget. Ya namanya juga jodoh ya. Ya namanya juga jodoh ya. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Tapi aku nggak suka masnya jadi supir. Terus lu jadi apa? Jadi mamaku. Jadi mamaku. Jangan pergi dari cintaku, biar saja. Oh ya Mbak, siapa tadi namanya? Indah. Mbak Indah. Sebelumnya aku mau minta maaf dari tadi semenjak Mbak masuk di belakang terus kursi aku rusak, terus Mbak akhirnya duduk di depan, terus aku baperin, aku dengerin nelfon ngaco gitu ya. Aduh. Itu sebetulnya Mbak itu lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di situ ada kamera tuh, Mbak. Kecil. Sama di situ satu lagi. Iya. Jadi dari tadi aktivitas kita tuh direkam sama kamera ini. Iya Mbak. Jadi aktivitas kita tuh dari tadi cuma prank, dan aku minta maaf kalau aku tuh banyak salah kata atau ada yang nyinggung mungkin ya. Mohon maaf. Ya ampun Mas, aku udah ngarep ini malah prank. Ngarep gimana? Ya, udah ngarep. Aduh, jadi saat ini. Ya Allah, jadi ngarep beneran gitu. Ya ampun. Oh ya Mbak Indah, karena ini kan acara YouTube ya, terus cuma prank juga. Jadi hari ini tuh Mbak aku gratisin, jadi Mbak gak usah bayar. Beneran loh, ini aku udah siapin. Ini uangnya. Enggak beneran. Tadi namanya siapa? Indah. Indah. Kalau aku suaminya Indah. Amin. Amin. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah. Kopi. Oh ya Mbak Indah, aku juga mau minta izin nih. Nanti kan video ini akan tayang di channel YouTube aku. Aku mau minta izin ditayangin, boleh ya? Iya boleh. Oh iya, sama Mbak Indah ada Instagram nggak? Ada. Ada. Aku minta Instagram ya. Boleh. Tapi diketikin aja. Aku lagi nyetir so. Sekalian langsung di followin ya Mbak. Belum ini aja. Sama sekalian langsung di follow backin. Gitu ya. Yang Udah. fallback ya. Oke, yang mana sih Mbak? Iya. Oh yang ini ya, iya mirip sih Mbak ya. Tapi cantik kan aslinya. Makasih loh Mbak, nanti di follow back ya. Mbak Indah, sebelumnya aku ucapin makasih banyak karena udah nggak marah-marah juga ketika aku prank ya. Ini nanti aku turunnya di mana? Di setelah Unsika atau sebelum? Ini udah mau nyampe ya? Udah sih. Sesudah ya, dikit ya? Oke. Salam buat orang tua. Mohon maaf anaknya kena prank gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini Unsika, aku agak depan lagi berarti Mbak. Depan aja. Udah, sini aja udah. Sini. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Makasih banyak loh. Yups. Masih banyak ya Mbak ya? Iya. Hati-hati di jalan. Iya, sama-sama. Nanti kontak-kontak lagi di DM Instagram. Ya Mbak Indah. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat sama Mbak Indah. Orang itu responsif banget ya. Aku gombalin, dia gombalin aku juga. Luar biasa. Sampai aku tidak berdaya guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tujuan dari video ini adalah men-sharekan sholawat. Semoga dengan metode yang aku punya ini kalian bisa mencintai sholawat lebih banyak lagi teman-teman. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.